Oke, saya nambahin dikit aja. Memang yang pemerintah ya Mas ya, memang masih sangat banyak hal yang akan harus kita rubah. Kita hidup ini harus terus-menerus punya kerelaan untuk menjadi lebih baik. Berarti ada yang belum baik, ada yang masih harus dibenahi, mungkin dirubah, mungkin dijebol dan sebagainya. Nah, ada banyak hal, kalau saya ceritakan ini menjadi lebih baik besok malam aja acara lagi. Tapi intinya seperti ini, misalnya kata pemerintah suatu hari akan kita ganti. Kata pemerintah itu salah. Yang merentah itu yang bayar. Kan itu. Jadi pemerintah itu rakyat. Aslinya begitu. Nah, yang dibayar adalah yang diperintah. Bener tak Kak? Nah, jadi sebenarnya salah epistemologi, salah substansi kalau yang kita sebut pemerintah itu bernama pemerintah. Suatu hari mungkin kita sebut pengurus, pamong praja, atau pengelola, atau apapun, gitu ya. Tapi bukan pemerintah. Itu juga mempengaruhi cara berpikir rakyat tiap hari. Karena pemerintah adalah satu tim yang diangkat oleh rakyat, digaji, diberi fasilitas untuk ngurusi kesejahteraan rakyat, yang begitu. Nah, pemerintah bukan atasannya rakyat. Sementara kita sebut pemerintah ya. Pemerintah bukan atasannya rakyat. Pemerintah adalah sekumpulan orang yang harus taat kepada undang-undang yang dibikin oleh wakil-wakil rakyat. Termasuk rakyatnya sendiri, karena sudah mewakilkan kepada sejumlah orang untuk bikin undang-undang, rakyatnya juga harus taat kepada undang-undang. Jadi di Indonesia masih belum paham itu. Disangkanya menteri harus taat sama presiden, disangkanya karyawan kabupaten harus taat kepada bupati. Enggak. Karyawan kelurahan tidak harus taat kepada lurah, tapi lurah dan semua karyawannya harus taat kepada undang-undang. Yang harus ditaati itu undang-undang, itu namanya negara. Nek kerajaan enggak. Kerajaan tumenggung bupati, adipati taat kepada raja, itu kerajaan. Kalau dalam demokrasi tidak ada ketaatan kepada orang atau jabatan. Yang ada semua pejabat taat kepada undang-undang dan aturan. Aslinya ngono, tapi presidennya belum ngerti ini. Jadi tidak apa-apa untuk sementara, kapan-kapan kalau Allah izinkan kita rubah, ya. Nah, misalnya gini, saya mohon izin kepada bapak-bapak dari TNI, dari Polri, dari birokrasi. Di Indonesia nanti akan kita rubah bahwa negara sama pemerintah itu ada bedanya, tidak satu. Jadi ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Sama dengan di rumah kita ada kepala keluarga, ada kepala rumah tangga. Kepala keluarga biasanya siapa? Bapak. Kepala rumah tangga ibu. Itu beda. Uang yang penghasilan bapak masuk ke kas keluarga, sebagian dari kas keluarga diberikan kepada kas rumah tangga, kan menunggu ya. Nah, misalnya ada lembaga negara yang berbeda dengan lembaga pemerintah. Kalau kementerian sampai kelurahan itu lembaga pemerintah. Tapi kalau misalnya Komisi Yudisial, KPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu bukan lembaga pemerintah, itu lembaga negara. Justru mereka yang harus bertindak kepada pemerintah, bukan bagian dari pemerintah. Salah. Nek ketua KPK dilantik oleh kepala pemerintahan, keliru, karena justru yang harus diawasi nomor satu oleh KPK adalah kepala pemerintahan. Kalau yang melantik itu presiden dalam fungsi sebagai kepala pemerintahan, maka KPK tidak berani mengawasi presiden, gitu loh. Padahal presiden itu fungsinya adalah eksekusi. Nah, di zaman Mojopahit dulu, Kencana Wungu kemudian diteruskan oleh Hayam Wuruk, itu kepala negara. Kalau Gajah Mada, kepala pemerintahan. Kepala negara itu urusannya adalah bikin policy dan punya sistem pengawasan atau kontrol. Terus yang melaksanakan policy-policy kepala negara adalah Perdana Menteri, yaitu Gajah Mada. Nah, Gajah Mada diawasi oleh kepala negara, gitu loh. Kepala negaranya dikontrol oleh rakyatnya. Itu
Itu Mojopahit yang kerajaan aja agak lebih proporsional dibanding republik kita. Tapi enggak apa-apa, jangan terus nesu-nesu gue nang Facebook. Jadi menurut saya, sekarang kalau kita pindah ke Facebook, kita tuh kalau merubah apa-apa itu ya dihitung-hitung gitu loh. Jadi misalnya gini Pak, bal-balan misalnya Pak ya. Bal-balan itu misalnya sekarang diganggu oleh pengaturan skor, oleh judi, oleh kolusi di belakang stadion dan seterusnya ya. Kon tak ceritani kon maring ngono mesti gak nonton bal-balan kon. Mergo kon nek dihapusi. Tapi gak usah tak ceritani cek kon tetep nonton bal-balan. Gimana gak nonton bal-balan kok kon tileng dhewe akhirnya gendeng dhewe. Wis babah wis gak nonton bal-balan. Tapi intinya gini. Menpora itu harus membedakan 3 hal di dalam urusan sepak bola misalnya. 1, ada sesuatu yang bisa dirubah, maka rubahlah. Nomor 2, ada sesuatu yang mungkin bisa, mungkin tidak bisa dirubah, maka perjuangkanlah. Nomor 3, ada sesuatu di dalam dunia sepak bola yang tidak mungkin bisa dirubah. Itu jangan repot-repot merubah, tapi mengantisipasi dan meminimalisir akibat-akibatnya. Nah, setahu saya birokrasi yang mengatasi sepak bola tidak mengerti 3 hal itu. Nah, prinsip dari yang saya omongkan adalah kita memang perlu banyak pembenahan. Termasuk posisi kepolisian itu suatu hari juga akan menjadi pemicu konflik. Dulu kepolisian itu tidak di bawah presiden tapi di bawah Depdagri. Itu. Kepolisian suatu hari akan dipertanyakan, polisi ini sipil tak militer. Nek TNI jelas militer. Kalau militer, kalau kepolisian itu militer kok tidak bersama-sama TNI? Kalau dia sipil kok tidak di bawah Depdagri, Kemendagri dan seterusnya? Itu suatu hari akan dibenahi, mau tidak mau akan terbenahi. Ketika nanti negara kita berdaulat bener, ketika negara kita akan bangkit beneran, semua itu akan dibenahi bukan untuk menyengsarakan siapapun, tapi untuk supaya bareng-bareng. Apa nek cara kata-kata mutiara apa? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kan kalau ya. Nek wong Jawa mangan gak mangan pokoknya kumpul, nek anjane mangan ya bareng-bareng, nek anjane gak mangan ya gak mangan bareng lak ngono. Iki ojo situk mangan geragas sak mbrek situne gak mangan-mangan. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, tolong hal ini menjadi pemahaman yang pelan-pelan dan mengendap di dalam hati kita, tidak usah menciptakan kemarahan dan protes-protes yang belum ada manfaatnya. Untuk teman-teman yang aktif di Facebook, menurut saya, terutama yang muda-muda, tolong dimaklumi loh ya, nek arek nom gak meledos-meledos itu dudu arek nom jenenge. Ya nek kon arek nom terus bersikap kayak aku wis tuwek yo gak cocok, wis bapak kon ngono iku gak apa-apa. Cuman pesan saya satu, kamu bener apa sudah menguasai apa yang kamu omongkan di Facebook? Lak jarine tok. Jare ngene melok, "Woi kok elek," melok bandem lak ngono. Lak ngono. "Woi kok apik," melok ndukung lak ngono. Jadi saran saya sederhana, Anda ndak apa-apa aktif di Facebook, di Twitter. Meskipun saya tidak aktif di situ dan saya tidak punya akun Facebook maupun Twitter, kalau ada nama saya di internet, yang di Facebook dan Twitter itu bukan saya. Orang menggunakan nama saya beratus-ratus, banyak Facebook yang atas nama saya. Tapi tolong tahu itu bukan saya, dan saya tidak marah. Sakarepmu, kon nglakoni apa ae sakarepmu. Nang aku gak kira muring-muring dan aku gak kira bantah, gak kira mbelo awakku. Jadi tenang ae. Aku dilokno di kultur segala macam, gak kira tak bantah. Tak jarno ae kabeh. Urip iki dudu tekmu, dudu tekku, tenang ae. Engko nek kon nglarani aku sing muring-muring sing duwe aku, lak ngono sih. Ya ta gak? Wong aku gak melok duwe awakku dhewe kok. Nek ana lukisan didoni wong sing lara ati lukisane ta sing nglukis. Lah iya lah kok repot kon. Wong kon mek lukisan kok. Ya ta mboten. Dadi aku dielek-elek gak masalah wong aku dudu duweku kok. Sing muring-muring, sing lara hati adalah yang menciptakan saya dan yang menyuruh saya keliling Indonesia seperti ini. Makanya saya ingin nyicil dikit ya mas. Don, ambil mikrofon Don. Doni. 5 menit ya. Don, aku takon. Sekarang pementasan show musik itu di mana saja terjadinya? Sekarang lebih banyak di kafe.
di kafe. Kiai Kanjeng pernah di kafe enggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau di kafe yang ngundang siapa? IO dan para sponsor. Sponsor, wong sing duwe duit, perusahaan yang mau promosi ngono toh. Ada enggak kelompok musik yang diundang oleh masyarakat selain Kiai Kanjeng? Tidak ada. Tidak ada. Ada enggak Dewa 19 pentas di sini diundang oleh masyarakat desa sini gitu? Apa leto apa sapa ngono? Meletnya di foto. Setahu saya belum pernah ada. Belum pernah ada. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak sekalian, tidak ada band pentas sekarang. Kecuali ada orang yang punya uang, perusahaan punya uang, bikin promosi, nyewa band. Dan itu sekarang hampir tidak ada. Dulu Jarum dulu, atau Gudang Garam, sekarang tidak boleh. Akhirnya mereka tidak pentas. Jadi grup-grup band itu biasanya berapa tahun usianya? Paling lama sekitar 15 tahunan. 15 tahun. Contohnya yang 15 tahun apa? Gigi. Mungkin yang Gigi sebulan pentas berapa kali? Kalau rata-rata seminggu sekali. Berarti dalam sebulan mungkin di kafe 4 kali. Ya. Di kafe. Ya. Kebanyakan rata-rata mainnya di kafe. Padahal dia ada di TV, dia dipromosikan di mana-mana, gitu ya. Kiai Kanjeng tahu ndelok di RCTI ngono. Dipromosikan. Kiai Kanjeng tidak pernah dipromosikan, tidak pernah ditulis di koran, ya toh? Tidak pernah di panggung-panggung nasional, tidak pernah. Tapi pernahkah Kiai Kanjeng berhenti selama 22 tahun? Kiai Kanjeng tidak pernah berhenti keliling seperti ini, dan tidak dipakai sponsor, tidak diundang oleh perusahaan. Kiai Kanjeng langsung berhubungan dengan hatinya rakyat kecil. Gigi itu band apa? Qosidah apa? Pop. Ibarat nek Islam ku ono NU, ono Muhammadiyah, ono MTA, ono LDI ngono ya. Ana iku musik pop. Nek band jazz kae jazz. Nek Romai Rama dangdut. Oke. Nek Kiai Kanjeng mboten jelas. Jadi teman-teman sekalian, sama Kiai Kanjeng dengan saya dan kami semua sama. Kita tidak menonjolkan musik apa kita ini. Yang kita lakukan adalah awakmu butuh apa rek? Nek kon seneng hatimu iki tak kei iki. Sing penting dadi apik. Perkara eksistensi Kiai Kanjeng enggak penting, dadi aja ngomong eksistensi. Enggak penting. Tapi siapa grup band di Indonesia yang keliling dunia seperti Kiai Kanjeng? Paling baru cuma sedikit paling cuman setahu saya sekitar 2 atau 3 band. Keliling seperti Kiai Kanjeng? Tidak. Cuman pernah keluar negeri. Iya, pernah keluar negeri. Siapa grup musik Indonesia yang pernah pentas di Napoli, di pusat musik klasik? Belum pernah ada. Yang pernah? Kiai Kanjeng. Yang pernah siapa grup yang sing tidak jelas tapi bisa menjadi pembuka festival musik jazz? Kiai Kanjeng. Musik country, Kiai Kanjeng. Arab klasik, Kiai Kanjeng. Padahal Kiai Kanjeng bukan siapa-siapa. Jadi kon saiki milih dadi apa kon? Kon milih dadi apa-apa ta milih nglakoni apa? Jelas ya. Sing penting kon nglakoni apik, engko awet kon rek. Ngono lho. Ojo sapa kon tapi nglakoni apa kon? Bukan to be tapi to do. Nek to be ku kas to be arek. Koneko. Ngono ya. Jadi Dan ini kan anak band. Tatone sak awak. Gitu ya. Ya. Dan Kiai Kanjeng ini sudah 22 tahun. Pak Nevi Budianto sama Pak Jago Kamto ini main musik bersama saya sejak 1976. Lebih tua dari Kiai Kanjeng. Tuh 76 saya gitu loh. 34 tahun tambah 15 tahun. Gitu. 76 ya. 26 tahun tambah 15 tahun. 41 tahun mas. Ono wong main musik 41 tahun. Ono wong main musik sampai tua. Aku sampai bingung dhewe iki. Iki Kiai Kanjeng iki gak leren-leren iki apa karepe? Berkah Allah terus menaburi kita. Padahal arek-arek iki ono sing wis mulai
gula, asam urat, iki nek Allah ngongkon terus keliling iki kok nyulinya ya apa Pak Is iki? Engko nek wis malah ngene akhirnya diputusno wis tuku kompresor ngene iki. Jadi Bapak sekalian, saya tidak memamerkan keyakinan, saya hanya mengatakan kepada Anda, jangan terlalu mementingkan siapa engkau, tapi pentingkanlah kamu berbuat apa, gitu kan? Jelas ya Mas ya? Wis tok luwe awet, ojo mentingno ndolek dhuwit, mentingno nyambut gawe sing sregep, sing apik, sing jujur, engko dhuwitku teko-teko dhewe luwe akeh timbangane sing kok arep-arep. Ngono lho, Rek. Jelas ya? Ini berlaku untuk apa saja gitu ya. Oke. Kembali ke Facebook. Menurut saya, di luar aktivitas Anda ceplas-ceplos di Facebook, mbok ada sesuatu yang coba kamu teliti dan kamu pahami beneran. Kalau politik yang memahami beneran. Kalau ekonomi kamu pahami beneran. Karena rata-rata di Facebook itu tidak ada kontrol. Arek iki roh temen tagak, kon gak roh ya oleh nulis. Kan gitu. Menurut saya kamu rugi kalau kamu ikut seperti itu. Lebih baik kamu ikut tapi sambil meneliti bener-bener. Kudu roh temenan sesuatu hal itu. Nah, saya ini orang yang tidak tahu apa-apa. Terakhir sekali, sampean termasuk nomor piro? Aku nganggo ilmu sing gampang sing wong desa iso memahami. Ana wong papat. Siji wong sing bahasa Indonesia ya. Orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Gitu ya. Ngerti titik itu pun tentang titik, hal yang titik. Nek titik tak sing roh itu pun ruwe titik. Nomor loro orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Politik ya roh, pertanian yang roh, tapi titik ruwe. Nomor telu orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Pokoknya nek pertanian roh temen aku rek, tapi nek ekonomi nasional gak roh aku. Itu nomor tiga. Nomor empat adalah orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Sampean nomor piro? Kon nomor piro kon? Sing aktivis Facebook. Kamu tahu banyak tentang banyak hal, apa tahu banyak tentang sedikit hal, apa tahu sedikit tentang banyak hal, atau sebenarnya tahu sedikit tentang sedikit hal? Tentang sedikit hal. Nah, kalau begitu jangan terlalu banyak omong. Nah, gitu ya. Saya ini juga orang yang hanya tahu sedikit tentang sedikit hal, tapi dipaksa oleh masyarakat untuk tahu banyak tentang banyak hal. Kepeksa aku. Gelem gak gelem aku. Soal jin kudu jawab. Ya, soal apa ae wis kudu jawab aku. Akhirnya Gusti Allah sakno karo aku. Ya wis nun jawab nun tak kei yang kok bahane ngono. Akhirnya aku dikai bahan. Jadi kon takon apa tak jawab kaya aku ruruwo. Padahal aku mek ngrungokno. Kadang ketok ngene iki tok tak waca ngono. Tapi aku janjane gak roh, ngono deh ya. Oke. Mudah-mudahan ini membuat Anda semua punya pertimbangan baru dalam hidup Anda. Apakah Anda lurah, apakah Anda pengusaha, apakah Anda rakyat biasa, duwe hitungan nyar. Ini namanya muhasabah. Muhasabah kudu duwe perhitungan, makanya harus punya ilmu matematika yang bener. Ojo gak matematika adalah ilmu yang paling suci dalam kehidupan. Kok paling suci? Selama ini di sekolah matematika dianggap bukan urusan agama toh? Iya apa sih rek? Wong urusanmu iku meneh-meneh karo Gusti Allah hisab kok. Kamu dihisab, kamu di matematik sama Allah, betul enggak? Ngerti Pak? Kenapa matematika suci Pak? Kalau sebab nek enggak di matematika, kalau di luar matematika sesuatu bisa dinyang. Wani piro kon? Gitu betul. Bisa mlebu angger saene kon. Nek matematika gak iso. 5/5 sama dengan selawe masih ditodong senjata. Ayo, nomor likur. Enggak, matematika tetap 5 kali 5 sama dengan 4 kali 4 tetap 16 masih dibuka no auratnya arek wedok. Tetap 16. Tidak bisa berubah. Matematika itu sangat suci, tidak bisa dinyang, tidak terlibat opini kita. Kita pinter kayak apapun, 4 kali 4 sama dengan, kita goblok kayak apapun, 4 kali 4 sama dengan, maka setialah kepada matematika Allah Subhanahu wa taala. Ngono jelas ya? Amin ya rabbal alamin. Cukup Mas? Beres? Soal martabat
nyawa, dan harta belum bisa tercapai hari ini. Tetapi apa yang engkau kemukakan merupakan doa yang terbang ke langit, dan Allah akan memantulkannya menjadi bahan-bahan untuk masa depan bangsa kita bersama. Maka Anda insya Allah akan masuk surga Jannatun Naim, tapi lewat neraka sih. Amin ya rabbal alamin. Yuk saiki selawatan dan kita akhiri ya. Selawatan saiki lungguhe rada di api. Masih ada berapa hal yang mau dimukakan Pak Lurah, Pak Camat? Cukup?